Pak Hendra dan kawan-kawan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kawan-kawan juga. Kami kelompok terakhir yang akan menampilkan diskusi kelompok kami terkait metode coach kita pada hari ini, yaitu model Delta. Bapak Ibu, kami nggak memperlama waktu lagi supaya jangan terlalu panjang, dan kami akan menampilkan skenario atau apalah namanya, di hasil diskusi dari kelompok yang ada kasus satu. Di sana yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Dewi Maya, dan coachnya adalah Ibu Erika, dan pengamannya adalah saya. Jadi Bapak Ibu, kami akan menampilkan mulai dari kasus yang pertama. Rina, seorang murid yang tadi dititipkan oleh Ibu Maya untuk datang ke ruangannya, sekarang sudah tiba di depan ruangan Ibu atau Mem Maya untuk membicarakan mengenai ketidakpercayaan dirinya untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Silakan, Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Hendra. Selamat sore Rina. Selamat sore Mem. Terima kasih ya sudah datang menjumpai Mem. Sama-sama Mem. Ada apa Mem manggil saya Mem? Oh iya, bisa nggak waktunya sebentar, ada yang Mem mau sampaikan sama kamu loh. Bisa Mem. Mau ngobrol apa Mem? Begini, selama dalam pembelajaran bahasa Inggris, Mem perhatikan kamu itu kan aktif dalam belajar bahasa Inggris. Jadi Mem sepakat bahwa kamu mau ikut lomba pidato tingkat kabupaten. Bagaimana kira-kira, Rina? Lomba pidato Mem? Aduh, janganlah saya Mem. Kenapa harus saya Mem? Aduh, saya pemalu Mem. Saya kurang percaya diri loh Mem. Kenapa begitu? Kamu itu kan pintar di kelas. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan kamu pintar dan giat belajar bahasa Inggris? Tujuan saya pintar bahasa Inggris itu biar saya nanti bisa terbantu Mem untuk memiliki karir yang cemerlang, mendapat kehidupan yang baik Mem. Ya kan keren Mem kalau zaman sekarang tuh pandai bahasa Inggris Mem. Tapi saya kurang percaya diri Mem. Saya mudah grogi kalau tampilnya itu depan banyak orang Mem. Jangan gitulah. Kalau sudah paham, pintar, aktif berbahasa Inggris, harus berani lomba. Kenapa rupanya? Apa yang menjadi masalahnya? Kenapa tidak percaya diri? Kalau tampilnya depan banyak orang Mem, langsung grogi aku Mem. Gugup Mem, jadi otakku jadi blank gitu Mem. Apa yang pengen ku ucapkan gitu jadi lupa Mem, jadi blank. Oh begitu, jadi masalah yang kamu alami tidak berani ikut lomba, masalah hanya percaya diri aja. Ya kayak gitu memang Mem. Oh begini, kira-kira Mem bisa bantu apa gitu? Apa langkah dalam tahap-tahapanmu untuk meningkatkan rasa percaya dirimu? Mem siap membantu. Gini Mem, maaf ya Mem. Kalau boleh Mem, sebelum lomba Mem ajaklah dulu saya tampil depan teman sekelas Mem. Sebagai latihan gitu Mem. Terus kok udah mantep nanti depan kawan sekelas kan Mem, barulah depan barisan waktu apel pagi gitu Mem. Jadi biar saya semakin pede Mem. Oh iya bisa, Mem siap itu. Waktumu bisa. Bisa nggak waktumu tampil di depan teman dulu? Kita laksanakan setiap jam pembelajaran bahasa Inggris saja ya. Boleh Mem, tapi jangan cuma sekali ya Mem. Biar lebih berani lagi aku Mem. Terus kok bisa Mem bantu nanti aku ya Mem ya nyusun kerangka pidatonya Mem? Iya pasti, membantu, mempandu untuk memandu kerangka pidato, setiap apel pagi, tampilkan di depan. Itu, apa itu sudah bisa melatih percaya dirimu?
Udah bisa, Mem. Tapi kalau bisa, Mem, ada satu lagi, Mem. Boleh nggak ya, Mem, ya? Kalau temanku, Mem, bisa membantu aku supaya lebih pede, Mem. Teman sebangkuku, Mem, si Delphi, Mem. Jadi kalau ada Delphi, Mem, nanti pas aku lomba, jadi lebih semangat aku gitu, Mem. Iya, pas Delphi ini memang ahli segala ini mata pelajaran. Bisa nanti Mem bisa omongkan sama si Delphi. Kalau memang itu temanmu yang bisa menumbuhkan rasa percaya dirimu, ya Mem bersedia untuk mengajak atau mengikutkannya untuk membantumu ya. Makasih ya, Mem, ya. Kalau udah kayak gini, Mem, udah pede lah aku nanti ikut lomba, Mem. Oh, itulah mantap lah itu. Nanti kalau sudah langsung mendaftar aja nanti ya, jangan sampai terlambat ya. Iya, Mem, iya, Mem. Iya, apalah komitmenmu nanti untuk mengikuti lomba ini? Berarti kan, Mem, nanti aku akan berlatih setiap hari, Mem. Sama pas di Mapel, Mem, bahasa Inggris, Mem. Terus paling enggak, Mem, nanti sekali seminggu, Mem, aku tampil di apel pagi, Mem. Jadi nanti aku lebih percaya diri. Tapi Mem pandu ya, Mem, ya? Pasti dipandu. Berarti nanti semoga menang ikut dalam lomba ya. Kalau sudah mendaftar nanti kasih tahu sama Mem ya. Siap, Mem. Nanti kalau udah daftar, aku kabarin sama Mem. Iya, oke, baik. Terima kasih, Rina. Sama-sama, Mem. Oke, baik, Pak Hendra. Oke, terima kasih Bu Dewi Maya dan Ibu Erika Siboro. Diskusi yang cukup menarik ya, antara coach dengan coachnya. Bapak Ibu sekalian, dari percakapan tersebut saya bisa memberikan Apa kau bilang, Pak? komentar mengenai proses praktik Apa? coaching yang dilakukan oleh Ibu Dewi Maya Belum dan Ibu itu Erika nanti. Siboro. Secara jelas di sana dalam percakapan tersebut untuk tujuan jelas disampaikan dengan ya jelas bahwa coach dan coaching menyepakati bahwa tujuan dari pertemuan itu adalah untuk mencari solusi atau cara agar bisa meyakinkan si Rina memiliki kepercayaan diri dan bersedia untuk mengikuti lomba. Nah, coach juga di sana dari identifikasi juga mampu mengidentifikasi tentang permasalahan apa yang dialami Rina melalui percakapan itu sehingga dia tidak percaya diri. Dan apa keinginan Rina yang ingin dia lakukan sehingga permasalahan yang dihadapinya itu bisa dipecahkan atau diatasi dengan baik sehingga bisa tampil nanti di lomba pidato tersebut. Enggak terlalu Bu, ada apa rupanya Bu? Ini Pak, boleh saya cerita-cerita sama Bapak? Ya boleh aja, kenapa rupanya Bu? Macam stres sekali Bu kuliah. Apa yang perlu kita ceritakan rupanya? Ini Pak, baru kali ini saya dipanggil kepala sekolah dengan ada kasus. Tadi pagi kan Pak, saya disupervisi sama pengawas sekolah. Jadi pas disupervisi, Bapak itu tanya, Bu, mana buku teksnya? Saya jawab, bahan ajar yang saya ajarkan sekarang ada di perangkat pembelajaran saya, Pak. Jadi Bapak itu ngomong, harus ada buku teks, Ibu. Jadi saya jawab, enggak Pak, bahan ajar yang saya ajarkan ini sesuai kurikulum loh Pak. Bapak pengawasnya tersinggung, ternyata lapor sama kepala sekolah panggil saya. Jadi saya merasa sedih Pak. Gimana kira-kira ini ya Pak? Oh gitu. Terus captionnya bilang apa rupanya? Kok jadi macam suntuk kali, stres kali kuliah. Coba ceritakan lebih dulu, apa yang dibilang kepala sekolah rupanya Ibu? Iya Pak, kepala sekolah saya ngomong, kenapa rupanya Ibu?
Ibu jawab pengawas. Kata bapak itu, enggak Pak. Bapak itu tanya buku teksnya mana, harus dibawa buku teks mengajar. Saya jawab, Pak, bahan ajarnya ada di bukunya, teksnya ada di bahan ajar yang saya bawa. Jadi bapak itu nggak terima Pak. Itu aja yang saya jawab. Ternyata bapak itu kesal, marah. Jadi kata kepala sekolah ngomong, lain kali Bu, tetap harus ada buku teks, harus ada buku bacaan Ibu bawa. Jadi saya jawab, siap Pak. Tapi Pak Hendra, saya takut apakah ini nanti berpengaruh tentang kenaikan pangkat atau apa begitu Pak Hendra. Bagaimana ini? Oh, gitu. Gak usah lah Bu, terlalu dipikirkan soal hati itu. Nggak usah terlalu dibawa ke hati, santai aja Bu. Nanti kita stres sendiri. Nah, kita yang perlu kita ingat Bu, di dalam menjalankan tugas ini, kita kan menjalankan tugas masing-masing. Jadi Ibu menjalankan tugas Ibu sebagai guru dan disupervisi. Pengawas juga menjalankan tugas untuk mensupervisi. Nah, kepala sekolah juga sebagai pimpinan kan menjalankan tugasnya sebagai pimpinan Bu. Selama kita masih ada niat untuk memperbaiki kekurangan di sana sini, ya itu biasa aja Bu, nggak usah takut Bu. Yang penting ada niat Ibu untuk memperbaiki. Jadi kalau dibilang harus ada buku, ya tergantung kita gimana mau ke depannya. Pokoknya supervisi dilakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan supaya ke depannya proses belajar mengajar kita lebih baik. Jadi nggak usah stres kali Bu, santai aja. Oke Pak, terima kasih Pak. Udah kasih solusi sama saya. Makanya Bapak langsung saya cari. Pak Hendra ini bisa menenangkan permasalahan saya. Begitu. Terima kasih ya Pak. Nggak usah terus gitu Bu, santai lah Bu. Sesama teman kita harus saling membantu. Apa yang bisa saya bantu, bisa saya bikin. Nanti kalau mungkin saya susah, Ibu yang bantu saya. Nah, lantas selanjutnya setelah ini gimana? Saran pengawas tadi gimana menurut Ibu? Apa yang Ibu lakukan? Sebenarnya setelah saya pikir saran pengawas itu benar Pak. Jadi yang ingin saya lakukan, pertama untuk cepat dapat buku teks, saya harus cari di perpustakaan, harus tanya dulu sama petugas perpustakaan apakah buku teks bahasa Inggris kelas 11 itu ada di sana. Begitu Pak. Oh, itu dia Bu, itulah baru benar. Kalau gitu tadi kan nggak stres kita Bu. Yang penting kita santai Bu, semua ada solusi. Nah, kalau nggak ada solusi Bu, kita cari jalan keluar. Oke Bu? Oke Pak, terima kasih Untuk Pak. buku itu boleh kita cari sama-sama nanti Bu. Nah, mungkin bisa minta bantuan. Siapalah yang bisa kita minta bantuan Bu kira-kira untuk menghadapi solusi? Mungkin akan agak sulit kita menemukan buku yang disebutkan tadi Bu. Yang bisa mencari solusi, yang pertama pastinya teman-teman satu jurusan. Boleh kita untuk sharing, saling bertukar buku gitu. Kira-kira seperti itu kalau memang di perpustakaannya nantinya tidak ada Pak. Atau Bapak boleh membantu saya untuk mencari sama-sama buku yang lebih relevan walaupun kita berbeda bidang studi, kira-kira begitu Pak. Oke Bu, baik, siap Bu, saya akan bantu Ibu. Nah, mudah-mudahan kita bisa sama-sama kerja. Nah, yang pasti Ibu harus janji dulu Bu, kita harus melengkapi apa yang disampaikan oleh pengawas tadi. Ya Bu, oke Bu, les ketiga udah bunyi Bu, mari kita Bu, biar nanti marah pula lagi kepala sekolah, panggil pula lagi kita Bu. Oke lah ya Bu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, hati saya sudah lega Pak. Terima kasih Pak. Oke Bu, saya pergi dulu. Terima kasih Pak Hendra dan Bu Dewi Maya. Saya akan bacakan Bapak Ibu tanggapan saya sebagai pengamat. Yang pertama di tujuan ya. Tadi memang tujuannya itu seharusnya terlihat dari coachingnya ya. Namun tadi bisa kita lihat sebenarnya dari kalimat coach apa yang mau diomongin Bu. Mungkin tujuannya bisa dari situ. Lalu identifikasi tadi tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka
terutama di bagian tentang kelengkapan HPM-nya, perlengkapan mengajar, dan tadi jelas sekali bahwa Pak Hendra banyak memberikan motivasi kepada Bu Dewi agar tidak stres. Ya. Terus rencana aksi tadi ada di bagian bagaimana selanjutnya langkah Ibu menanggapi saran pengawas dan teguran. Ya, semua kan sedang menjalankan tugasnya masing-masing, baik pengawas, kepala sekolah, dan kita juga. Lalu tadi Cinya menjawab apa yang memperbaiki semua perangkat mengajar dan rencana akan membeli dari Bimpex. Di bagian tanggung jawab tadi bagian siapa yang bisa membantu mencari ibu yang dibutuhkan. Tadi dikatakan ada teman jurusan atau mungkin Pak Hendra yang memberikan referensi atau teman-teman yang lain yang bisa membantu Bu Maya Daya membagi paket ya. Buku paket maksudnya. Demikian Bapak Ibu tanggapan saya. Untuk teman-teman dari kelompok 1 dan 2, Anda silakan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Oh, masih kelompok 4 Bapak Ibu ya. Sorry, ada 4 kelompok kami. Untuk yang keempat, hubungan 4 orang, saya serahkan kepada Ibu Dewi Maya. Oke, baik. Terima kasih Bu Erika. Ini kita kembali ke kasus 1 ya Bapak Ibu. Di kasus 1 ini saya bacakan skenario dulu. Seorang guru memahami jika siswa yang bernama Togar itu mampu berbahasa Inggris dan akan diikutkan oleh guru bahasa Inggrisnya mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten, akan tetapi Togar tidak percaya diri untuk tampil. Jadi usai jam pulang sekolah, Togar menemui Bu Dian berdiskusi untuk